Ya, halo semua, jumpa lagi dengan kita. So nice. Teng 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 teng. Bang. Jadi kue nyopo toh? Lagi mana? Kue pinter kok. 5% aja kemudian di tenanan. Orang ngono to. Ya ora. Wani lho. Ane kue rawani ngisor 5% kok ngarit ngarit Wani lho. ngaritnya. Kemudian di tenanan. Ane kue rawani ngisor 5% kok ngarit ngarit. Bapak nggak pengen punya anak jagoan, Le. Nggak pengen. Bapak cuma pengen punya anak yang menggunani bagi orang banyak, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua, ketemu lagi dengan channel kita GPPN Project. Tentunya untuk di kesempatan video kita kali ini kita akan WTP atau Water Transfer Printing, yaitu media dari tangki Honda CR-F teman-teman, beserta untuk bak mesin kanan kiri. Dan untuk video kali ini kita akan sekaligus merespon ya tantangan dari channel sebelah yang memang sampai detik ini masih habis-habisan menghajar saya, terutama di clear Nikon 4100 untuk thinner lebih sedikit dari video sebelumnya teman-teman. Oke, untuk langkah awal seperti biasa, untuk tangki ini udah kita amplas menggunakan amplas ukuran 400. Kita keringkan lalu kita lanjut naik epoksi seperti gini. Setelah epoksinya kering, untuk warna dasar di sini yang saya gunakan yaitu warna dasar silver teman-teman. Lain halnya dengan video sebelumnya tentang WTP seperti gini, saya menggunakan cat dasar warna hitam, namun di video kali ini kita gunakan warna silver teman-teman. Kenapa? Karena untuk hasil akhir si owner atau si pemilik tangki dari Honda CR-F ini menginginkan untuk motif dari karbonnya ini sedikit agak cerah teman-teman. Dan untuk proses-proses WTP seperti gini, untuk video-video saya yang pernah saya upload sebelum-sebelumnya itu udah saya bahas detail ya. Tinggal teman-teman gali aja video saya sebelumnya tentang WTP seperti gini. Untuk aktivator seperti biasa saya menggunakan aktivator dari thinner PU teman-teman. Dan kebetulan untuk thinner PU yang saya gunakan dari thinner Nikon yang slow dry. Oke, seperti gini kita bilas lalu kita keringkan seperti gini, dan kita lanjut ke tahap selanjutnya tentang penambahan thinner yang lebih sedikit dari video sebelumnya. Dan memang untuk clear Nikon ini sekaligus saya uji coba ya, karena untuk video-video sebelumnya atau pengerjaan WTP, ketika saya melakukan pengekliran itu untuk pengerjaan WTP itu sangat sulit ya untuk mendapatkan gloss. Jadi perlu saya flow code. Jadi untuk video kali ini saya coba apakah clear Nikon ini mampu walaupun kita tidak menggunakan flow code teman-teman. Oke, untuk rasio perbandingan saya gunakan 41, 4 untuk clear, 1 hardener, dan ini untuk thinnernya kita gunakan di video kali ini kurang lebih di 3% teman-teman. Nah seperti gini, sedikit banget, cuma sakcrit ini untuk thinnernya. Karena kita tidak mempunyai gelas ukur, ini kurang lebih kisaran di 3% untuk thinner penambahan untuk clear Nikon 4100 kali ini teman-teman. Oke, di sini ngomongin untuk setting spray gun, kita gunakan settingan seperti video sebelumnya ya. Kita gunakan full wide open, untuk pattern kita buka full, jarum kita buka full, dan untuk tekanan angin kita feeling aja. Ini kurang lebih di kisaran 2 bar teman-teman. Oke, untuk teknik aplikasi tetap kita gunakan one packet track aplikasi, atau yang lagi sering disebut juga one visit aplikasi teman-teman. Apa itu one visit aplikasi? Ini versi saya. Ketika kita mengaplikasikan clear dari titik awal A sampai ke titik B, lalu kita ulangi dari titik A lagi sampai ke titik B teman-teman. Itu semisal
2 lapis kita aplikasikan. Dan untuk overlap di sini kita buat rapet banget teman-teman. Kenapa? Karena di sini untuk thinner kita gunakan lebih sedikit. Kenapa kita gunakan overlap yang agak rapat? Ini tujuannya supaya hasil pengaplikasian clear coat kita yang sedikit thinner ini bisa mendapatkan clear yang relatif agak halus, minim dari clear yang bertekstur. Dan untuk teknik one visit aplikasi ini udah saya sampai sering banget ya menjelaskan buat teman-teman semua. Jika melakukan pengekliran di luar ruangan seperti gini, kita diuntungkan banget ya dengan teknik aplikasi seperti gini. Semisal kita menggunakan flash off atau jeda antar perlapis clear coatnya ini, itu rawan banget ya debu yang menempel teman-teman. Entah itu jeda 5 menit, 10 menit atau 15 menit. Jadi setelah kita aplikasikan seperti gini, teknik aplikasi seperti gini, itu meminimalisir banget debu yang menempel pada permukaan media yang kalian clear coat teman-teman. Dan ngomongin lapisan, di sini saya gunakan 2 layer ya atau clear coatnya ini tanpa jeda atau tanpa flash off, dan sekaligus kita uji coba juga untuk clear ini apakah dengan thinner yang lebih sedikit ini, untuk clear Nikon 4100 ini dengan thinner yang kita gunakan 3%, apakah hasilnya bisa relatif flat atau malah bertekstur jerukan teman-teman. Nah ini kita aplikasikan 2 layer atau 2 lapis. Nah kalian bisa langsung melihatnya sendiri. Untuk debu yang menempel itu relatif aman banget ya, dan untuk clearnya ini masih aman banget, untuk teksturnya masih flat banget setelah kita aplikasikan seperti gini. Dan menurut saya untuk clear Nikon 4100 ini dia masih tergolong aman ya, walaupun kita gunakan thinner yang relatif sedikit banget teman-teman. Ini jauh banget dari TDS yang ada di kaleng, namun clear ini masih mampu mendapatkan film atau ketebalan clear yang relatif baik teman-teman, walaupun kita aplikasikan di 2 layer teman-teman. Dan untuk hasil untuk di pengerjaan kali ini masih tergolong aman ya, itu mau di tingkat glossy maupun di tekstur clearnya ini sendiri, dan tingkat kegagalan pada pengaplikasian kita teman-teman, itu baik di clearnya beler, popping dan lain-lain. Dan untuk faktor dari clear yang mengalami beler dengan teknik aplikasi seperti gini, itu bisa disebabkan dari aplikasi kita yang kurang disiplin ya. Semisal kita mengaplikasikan clear coat dari titik A lalu ke titik B, itu sistemnya overlapnya itu tidak rapi ya, atau tidak beraturan, loncat-loncat dari atas ke bawah lalu dari kanan ke kiri. Itu yang menyebabkan clear itu sendiri mengalami ada yang tipis, ada yang tebal teman-teman. Nah disitulah faktor dari clear itu bisa mengalami beler pastinya. Beda lagi jika kita mengaplikasikan secara disiplin, overlap kita buat rapet namun disiplin banget. Setelah kita aplikasikan itu tidak kita ulangi lagi nyemprotnya. Dan untuk jarak semprot kita buat sedisiplin juga. Semisal kita gunakan 10 cm untuk jarak semprot spregan ke media, itu usahakan sama antara titik A sampai ke titik B. Kita ulangi lagi titik A ke titik B, itu relatif sama pastinya teman-teman. Dan untuk clear ini sekaligus menjawab rasa penasaran saya ya, karena untuk clear ini tidak kita flow coat teman-teman, atau kita clear ulang. Karena menurut saya untuk proyekan karbon seperti gini, setelah clearnya itu kering, memang untuk proyek karbon seperti gini untuk tingkat glossinya atau ketebalannya juga itu relatif agak susah teman-teman. Namun clear ini udah bisa mencuri perhatian saya, walaupun ini tanpa flow coat dan kita aplikasikan sebanyak 2 layer. Dan walaupun saya dikatain suruh berhenti aja jadi tukang cat, suruh ngarit aja biar gak resiko sama channel sebelah atau tetangga saya yang sebelah itu, namun saya tetap
terus bersemangat ya. Karena di sini apa yang saya sampaikan buat teman-teman semua saat teman-teman menonton video-video saya itu sesuai dengan keseharian saya ya, atau aktivitas saya sebagai tukang cat. Jadi istilahnya ketika itu memang jelek, saya pasti ngomong jelek. Ketika itu memang hasil bagus, ya saya pasti konsisten ngomong bagus, teman-teman. Karena di sini saya niatnya mengedukasi, khususnya buat teman-teman yang mungkin belajar di dunia painting biar tidak salah arah pastinya, teman-teman. Dan kalau boleh ngomong ini, mohon maaf ya, mungkin ada sedikit orang di luar sana yang mengedukasi orang itu mungkin untuk teknik aplikasi maupun hal-hal yang lain itu minim banget ya untuk ditampilkan atau dijelaskan secara detail. Yang ditonjolkan mungkin hanya hasil bagus dan bagus. Nah, disitulah ketika orang-orang di titik itu nyontoh atau mempraktekkan itu malah hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia lihat, teman-teman. Nah, di sini memang saya jelaskan detail untuk pengaplikasian tentang hasil itu memang saya benar-benar pertanggungjawabkan, teman-teman. Oke, untuk 3% masih aman, kita tunggu aja dari Pak channel sebelah. Apakah ini akan terus berlanjut? Apakah terus menggempur saya? Kita tunggu aja sampai benar-benar titik penghabisan, teman-teman, untuk Tindernya ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, monggo silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, jangan sungkan-sungkan. Ada nomor WA saya yang ada saya cantumkan di setiap deskripsi video yang saya upload. Bisa kalian simpan, bisa kalian sharing-sharing di situ, gak masalah. Oke, dan sampai jumpa lah di video-video saya selanjutnya. Dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Bang.